Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Eka Putri Lestari. Aku dari akuntansi 6 shift 2 malam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebelumnya, aku mau ngucapin makasih kepada kalian karena kalian masih mau memberikan aku kesempatan untuk sharing tugas metodologi penelitian aku. Di pertemuan sebelumnya yang sudah aku jelaskan ke kalian tentang desain penelitian. Nah, di pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, aku mau sharing ke kalian materi tentang analisa data. Semoga kalian menikmati dan happy watching. Analisa data. Di dalam sebuah penelitian, analisis data itu merupakan kegiatan setelah data lain dari seluruh responden atau sumber data yang lain itu terkumpul. Nah, berikut ada kegiatan dalam analisis data. Ada 5. Yang pertama, kita bisa mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data setiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, untuk di dalam penelitian yang tidak merumuskan hipotesis itu yang langkah terakhir, langkah melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, kegiatan ini tidak perlu dilakukan ya. Teknik analisis data di dalam penelitian itu menggunakan statistik. Nah, terdapat 2 macam statistik yang biasa digunakan untuk menganalisis data di dalam penelitian. Apa saja? Yaitu meliputi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, di dalam statistik inferensial ini terbagi lagi ada 2, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Nah, berikut ada contoh bagiannya ya, gambarnya, yaitu ada macam statistik untuk analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Terus dari inferensial juga terbagi yang parametris dan non-parametris. Oke. Di sini aku mau jelasin ke kalian tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, di pengertiannya yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, penelitian yang dilakukan di dalam statistik deskriptif ini di dalam populasi atau tanpa diambil sampel jelas akan menggunakan statistik deskriptif di dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif ini juga dapat digunakan kepada peneliti bila hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasinya, maka teknik analisis yang bisa digunakan itu merupakan statistik inferensial. Oke, selanjutnya yaitu berikut apa saja yang termasuk ke dalam statistik deskriptif. Antara lain, penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi dan perhitungan persentasi.
Di dalam statistik deskriptif ini juga dapat dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi. Nah, melakukan prediksi dengan analisis regresi untuk membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data, sampel atau populasi. Tapi, hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikannya. Jadi, secara teknis, dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikannya, tidak ada taraf kesalahannya, karena peneliti ini tidak bermaksud untuk membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasinya. Statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini biasa disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Apa itu? Itu merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya itu diberlakukan untuk populasi. Nah, statistik inferensial ini biasa digunakan apabila sampel diambil dari populasi yang sudah jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut sebagai statistik probabilitas. Kenapa? Karena kesimpulannya yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Nah, suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Oke, untuk kesimpulannya, macam-macam statistik untuk analisis data itu terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, di dalam statistik inferensial ini terbagi lagi, ada yang statistik parametris dan statistik non-parametris. Oke, berikut permasalahan yang sering ditemukan ketika kita melakukan sebuah penelitian atau riset itu apa? Yaitu kita harus bisa menentukan statistik uji. Misalnya, statistik uji apa yang akan cocok untuk penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, timbul juga pertanyaan, mengapa metode statistik atau statistik uji ini menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian? Alasannya itu karena statistik uji itu dapat memberikan kekuatan terhadap hasil penelitian agar tetap dalam koridor ilmiah. Nah, apa itu koridor ilmiah? Nah, koridor ilmiah itu penelitian Anda dapat diuji atau dibuktikan oleh orang lain. Siapapun itu yang akan menguji dan dengan cara yang sama pasti akan memperoleh hasil yang sama. Nah, dalam rancangan penelitian yang telah dibuat, seharusnya sudah terlihat bahwa metode statistik apa yang akan digunakan dan berapa sampel minimum yang harus diambil, dan di sini letak permasalahan yang sering kita jumpai oleh teman-teman yang akan melakukan tugas akhir. Nah, di dalam statistik parametris ini, pengertiannya itu untuk menganalisis data interval atau rasio. Nah, kita dapat menentukan statistik parametris apabila kita mengetahui distribusi dari populasi yang kita amati berdistribusi normal. Oke, statistik parametris ini melakukan hal yang paling dianjurkan karena memiliki banyak kelebihan dari segi hasil, namun sulit untuk dilakukan karena banyak syarat yang harus kita penuhi untuk dapat diuji menggunakan metode statistik parametris. Kenapa? Karena pada dasarnya jawabannya itu sama, tidak lain agar hasilnya itu benar-benar dapat menghampiri karakter populasinya. Oke, agar parametris populasi yang akan diduga itu akan terlihat. Oke, statistik non-parametris. Statistik non-parametris di sini pengertiannya merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Perbedaan dari statistik parametris dan non-parametris yaitu pendugaan parameter atau nilai populasi biasa disebut sebagai statistik parametris. Sedangkan statistik yang non-parametris
itu tidak melibatkan pendugaan nilai populasi. Nah, contoh kegiatan statistik parametris dan non-parametris. Nih, jika uji parametris dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking dengan data yang sama. Metode uji statistik non-parametris ini dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara median-mediannya. Ini contohnya. Terus di dalam statistik non-parametris ini juga merupakan salah satu metode statistik yang dapat digunakan sebagai alternatif apabila metode statistik parametris ini tidak dapat digunakan. Dan statistik parametris ini juga tidak dapat memiliki syarat seperti di dalam statistik parametris karena tidak ada asumsi kenormalan yang wajib kita penuhi seperti di dalam statistik parametris. Nih, di dalam statistik non-parametris itu tidak memiliki syarat mengenai karakteristik populasi induknya. Berikut beberapa contoh statistik uji non-parametris. Yang pertama ada uji tanda atau sign test, yang kedua ada rank sum test atau Wilkerson, yang ketiga ada rank correlation test atau Spearman, yang keempat ada Fisher probability exact test, yang kelima ada chi-square test, dan lain-lain. Nah, cukup sekian materi yang bisa aku jelasin ke kalian tentang analisa data. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.